kalau nggak percaya, tapi dia tuh makin ketawa dan ngeliat ke saya kayak nyeringai gitu ketawa. Jadi ngelihatnya emang kayak yang dendam apa gimana ke si Akang sendiri kan? Kayaknya bukan dendam sih, lebih kayak penasaran ke saya di dalam lah gitu. Ya di dalam situ kan itu Jumat, nah pas minggu subuh kedenger lah dia ada lagi. Ada hal lagi gitu. Dan itu cewek itu kayak nyakar ya langit-langit yang nyakar langit-langit itu lama-lama dia kayak ngerayap ke depan Turun dari lemari, kayak ke bawah. ngerayap turun ke bawah, tiba-tiba ya. Assalamualaikum, salam misteri buat kalian semua. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang pastinya sedang mengalami pengalaman horor nyata. Gimana Kang Akbar? Apa kabar Kang Akbar? Baik, alhamdulillah. Oke. Dan ternyata Kang Akbar ini sedang mengalami ya, berarti sedang mengalami ya. Tadi di belakang cerita sedikit tentang pengalaman misterinya, ternyata bisa dibilang ngeri juga ya. Oke. Oh ya lah. Oke, dan si Kang Akbar ini adalah penggiat Sunmori ya Kang Akbar. Betul Kang Akbar? Enggak sih, cuman ya suka doang gitu. Suka doang. Nggak terlalu kayak excited gitu. Wih, mantap. Nah, kalau Kang Akbar kan Sunmori. Nah. Kalau saya Sunyuri. Sandai nyubuh reading. Oh, bisa. Oke, dan langsung saja, ini adalah cerita lengkap dari si Kang Akbar ini. Yang pastinya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar channel kita, channel Antara, semakin berkembang. Oke, inilah di segmen ngeri, ngobrol misteri, suka atau tidak mereka ada. Oke, gimana Kak Akbar? Pengalamannya sih ya, kejadiannya itu sekitar seminggu yang lalu ya. Semingguan yang lalu. Waktu itu saya hari Minggu, ya biasalah pulang main kayak gitu sama teman-teman pulang ke rumah tuh ya sekitar maghriban, ya nggak ada apa-apa gitu. Normal aja ya, gitu normal ya. Aja, nggak ada kejadian apa, nggak ada kejadian aneh atau dirasa apa enggak, kayak udah santai biasa aja gitu. Nah, ketika biasanya Senin maghrib, mulai tuh ngerasa kayak aduh nggak enak badan. Nah, ya udah ya ke dokter sambil ya cerita ke mama juga gitu. Ketika cerita ke mama, mah nggak enak badan nih, kenapa ya? Terus kata mama saya tuh bilang kayak gini, mama tuh mau nyerita katanya. Kemarin pas malam Senin, pas saya pulang dari main, malam sih sekitar kayaknya jam 11-an, saya tuh kebangun pengen ke WC gitu, pengen air. Itu malam Senin Kang Akbar? Iya, malam Senin tuh pengen ke air. Katanya saya ngikutin sosok. Ngikutin? Ya, kebetulan kan kamar mama saya sama WC itu berdekatan, jadi kalau mau ke WC otomatis ngelewat pintu kamar mama saya, kamar orang tua gitu. Katanya ya saya kan kebangun ya otomatis berisik juga ya gitu, kebangun buka pintu nyalain lampu gitu, maksudnya nyalain lampu kamar ya gitu. Kalau lampu ruang tamu sama lampu dapur, lampu ruang tamu mati, lampu dapur nyala ya otomatis kayak remang-remang gitu lah ya gitu. Katanya saya ngikutin sosok, katanya cowok tinggi hitam gitu, tapi kayak sekelebat gitu karena nggak jelas juga kan gitu. Mama saya juga kayak baru bangun gitu, ngikutin saya ke air. Mama saya ya belum kayak mungkin halu gitu ya. Itu udah yang keduanya saya ke air lagi, tapi itu subuh. Itu mama saya udah bangun, udah bener-bener
kayak ya udah melek ya, kayak udah sadar gitu. Kebalik, saya yang diikuti tapi sama cewek, jadi kayak ada dua sosok gitu gitu. Yang pertama cowok ya hitam gede ngelewat, terus kalau yang subuh saya ngelewat di belakang diikutin gitu. Ya kayak kuntilanak gitu, kayak kuntilanak gitu Kang Akbar. Tapi si Kang Akbar sendiri ini maksudnya emang posisi itu sadar Kang Akbar? Sadar maksudnya emang nih saya pengen ke air gitu. Ya, sadar ya, emang pengen ke air gitu. Tapi ya nggak tahu di depan lu belakang ada apa gitu, ini kayak ya udah air aja gitu. Ya emang gak ngerasain hal aneh gitu ya pada saat itu. Ngerasain hal ini ketika diceritain sama mama langsung kayak aduh iya kah gitu. Tapi saya di situ masih kayak nggak percaya lah kayak gitu, apalah gitu, masih kayak nyepelein gitu. Nah ketika itu kan ya maghrib ya, maghrib hari Senin maghrib saya habis dari dokter ya, terus diceritain hal itu. Nah, sekitar jam 9-an saya teleponan sama cewek lah. Teman, pacar, apa selingkuhan? Belum punya pacar. Belum punya pacar? Iya, belum. Ganteng-ganteng kayak ini belum punya pacar, Mas Ansar. Nah ceritanya teleponan lah sama dia, temenin telepon dong, aku mau lagi ngerjain tugas, kata ceweknya gitu, ngerjain tugas. Tapi aku ngantuk, lagi nggak enak badan, kalau aku ketiduran nggak apa-apa, kata saya itu. Ya udah nggak apa-apa. Ketika lagi teleponan ya saya ketiduran karena emang gak enak badan juga ya. Ketiduran, itu jam 9-an lah mungkin. Ketika jam 11 tiba-tiba itu ngebangunin saya. Iya, pokoknya sambil teriak-teriak gitu, jam 11. Waktu itu mulai teleponan jam berapa kan? Kayaknya jam 2-an ya, habis isa. Tapi tidur dulu jam 9 gitu. Berarti itu standby terus? Iya, maksudnya sleep call kalau bahasa sekarang. Sleep call. Anak mulai zaman sekarang tidur aja mau call-callannya. Kayak gitu, jadi bangun, kamu kok ketawa kayak hantu katanya. Kayak hantu gimana gitu, tapi saya juga emang mendengar ya kayak ada suara apa namanya, ketawa cewek bangking banget. Jadi Kang Akbar mungkin pas lagi tidur sadar nggak sadar mungkin mendengar suara cewek. Suara ceweknya gimana Kang Akbar? Ya kayak cik-cikan aja hihihi gitu. Kayak kuntilanak kayak anak. Tapi kan saya kan suaranya berat gitu, nggak mungkin itu keluar dari saya gitu. Jadi di situ tuh nggak tahu entah saya kesurupan sama itu sosok atau enggak emang ada di sekitar saya gitu, saya nggak tahu gitu ya. Ya saya kaget. Itu kondisinya lampu lagi mati ya, lagi mati. Ketika disuruh bangun, kamu kok ketawanya kayak hantu, kata ceweknya gitu kan ya, kata kedenger dong di telepon. Bangun bingung, siapa yang ketawa, aku tidur gitu. Terus itu siapa yang ketawa, aduh nggak tahu, ya udahlah jangan ngebahas itu ya, saya juga takut ya gitu, takut ya jam 11 malam gitu. Nah kebetulan kan saya tidur, terus di depan saya tuh lemari, depan kiri lemari kan gede lumayan. Di atas tuh kayak ada yang merhatiin, kayak ada rambut apa gitu. Saya kaget gitu. Ya langsung buru-buru lah nyalain lampu karena takut. Ya saya nyalain lampu. Kayaknya nggak ada apa-apa, tapi itu masih kayak tetap ada ketakutan. Udah gitu udah nggak ada hal aneh lagi, beres. Kejadian selanjutnya itu pas malam Rabu, yang kembali kan malam Selasa, Senin malam Selasa. Berarti berturutan Tif, dari malam Senin, malam Selasa, sama yang sekarang malam Rabu. Nah, kalau yang malam Rabu seperti biasa, siang saya biasa gitu, sehat, normal gitu ya. Normal. Seperti biasa, masuk maghrib mulai kayak meriang, kayak ya demam dikit lah, tapi untungnya nggak sampai kayak meriang banget gitu, cuma kayak pusing-pusing doang, panas doang gitu. Saya seperti biasa tidur jam 9-10 tidur. Nah tiba-tiba saya mimpi ini mimpi ya gitu. Di mimpinya tuh kayak gini, di mimpi saya pengen ke WC.
tetap ke WC lagi. Masih lagi. Pengen banget ke WC. Gak tahu dia di WC tuh. Gak tahu Beser, juga. beser. Oke. Gak apa ya, biar nggak terlalu horor banget. Iya sih benar. Soalnya gelap nih sini nih. Terus Saya di meja saya pengen ke WC. Ketika masuk WC, loh kok ada yang tiduran cewek di WC. Tapi ini mimpi ya. Ini siapa? Kata saya tuh ada yang tiduran. Saya liatin makin sini makin berubah mukanya. Terus saya balik kanan lah, nanya ke mama, "Mah, itu siapa yang di WC? Ada cewek." Terus kata mama saya tuh, "Udahlah, ntar juga hilang sendiri." Kayak gitu. Karena saya orangnya emang penasaran dan jahil juga ya. Diliatin terus, kok makin sini makin berubah dan mulailah ada suara tawa. Ketawanya tuh, sama kayak ya kemarin gitu suaranya. Makin sini kok makin gede suaranya, makin itu. Saya kesal dong, kayak apa sih lu tawa mulu gitu. Saya ambil lah sosok hantu itu ya hantu ya, nggak pasti gitu. Saya ambil, saya gendong, dikasihin ke bapak saya di mimpi tuh. Wah nih hantu tuh ada, kalau nggak percaya, tapi dia tuh makin ketawa dan ngeliat ke saya kayak nyeringai gitu ketawa. Jadi ngelihatnya emang ngelihat kayak lihat saya terus. Jadi kalau misalnya pandangannya jadi kayak apa maksudnya, kayak yang dendam apa gimana ke si Akang sendiri kan? Kayaknya bukan dendam sih, lebih kayak penasaran ke saya gitu. Emang saya juga bingung gitu. Kayak ya harus gimana gitu. Jadi kayak melotot tapi sambil ketawa. Saya gerak ke sini dia ikutin gitu di mimpi gitu ya. Ketika saya simpan di kasur ya, di mimpinya simpan di kasur, itu makin ketawanya makin keras gitu. Dan udah gitu tiba-tiba saya bangun, cuma mimpi, tapi ada mama saya itu bilang, "Nah, Bar, kok kamu ketawa kayak hantu?" "Hah, enggak, saya ketawa." Terus kayak saya ingin, "Oh iya tadi tuh saya mimpi itu." Diceritain lah saya mimpi itu. Iya tadi ketawa saking kencangnya gitu, suara ketawa itu sampai ngebangun mama saya. Mama saya kaget banget gitu sampai. Jadi si Kang Akbar ini ketawa pada saat nggak tahu itu tuh, jadi emang ketawa dari saya atau dari mana nggak tahu. Ya secara logika saya berat dong, nah itu ketawanya melangking banget gitu, kayak ya sama kayak di film-film lah gitu. Melangking gitu suaranya kayak cikikan kayak gitu. Mama saya juga kayak kelihatan takut banget gitu banget. Terus diceritain bos saya ketawa, ketika dinyalain lampu tiba-tiba berhenti ketawanya. Kan saya terus dimatiin terus ya. Begitu ya, saya sholat tahajud lah di situ ya. Ya takut ada apa-apa juga, saya ngaji juga. Udah gitu lanjut tidur, ya udah nggak ada lagi. Itu kan hari apa ya, malam Rabu ya, hari Selasa malam Rabu. Malam Kamis nggak ada apa-apa gitu ya. Nah pas malam Jumat, masuknya udah Jumat sih, soalnya subuh gitu. Nah ini di sini puncaknya lah bisa dibilang. Saya jam 3 jam 4 tuh kan adzan subuh awal ya. Subuh awal saya kebangun, kayak kebetulan mama saya juga nyalain apa namanya air. Iya. Nyalain air, otomatis ya kedengar sama saya kebangun. Terus saya nggak bisa apa-apa, kayak tidur gitu aja diem gitu sambil jadi kayak setengah sadar setengah enggak, kayak diem terus gitu. Mau lihat HP ya nggak bisa apa-apa, kayak nggak bisa gerak. Mungkin kalau bahasa kitanya mah, bahasa Sundanya mah erup-erup kali. Nah ya. Itu kalau di Indonesia apa, ketindihan ya di Indonesia. Kayaknya ini ketindihan gitu, erup. Semoga aja gak ada yang aneh-aneh. Ternyata tiba-tiba ada yang jatuh tuh di atas lemari. Kan di atas lemari saya kan ada ya kayak dus helm, kayak ya intinya kayak ada barang gitulah ya di atas lemari itu. Tiba-tiba pada jatuh pluk 3 barang gitu pada jatuh. Kalau tikus saya udah nggak ada tikus. Kalau hewan peliharaan saya nggak akan mungkin naik sejauh itu, kan main juga lemarinya kan tinggi juga. Tiba-tiba muncul kepala sosok. Ini awalnya rambut doang sih, kita hitam gitu, apa itu gitu.
ya meskipun gelap tapi kan ya kelihatan lah ya gitu, ada sama-sama. Ternyata ada rambut siapa nih? Kusut gitu. Aduh, gak apa lah, ini cuma mimpi gitu ya. Terus langsung berpikiran ke situ, ini cuma mimpi. Terus kayak dia tuh kayak gerak-gerak gitu kepalanya. Selama kelamaan dia kayak ngerayap ke depan. Turun dari lemari. Kayak ngerayap turun ke bawah, tiba-tiba tuh ya jatuh kayak prok gitu. Jatuh, ketika udah di bawah, kayak dia kayak hilang kayak udah nggak ada nih, syukur lah gitu. Tapi saya tetap nggak bisa apa-apa. Ini gimana nih, nggak bisa apa-apa. Itu mama saya mulai kayak manggil bar salat subuh gitu. Nah ya nggak lagi terlalu lama juga sih, tiba-tiba di kaki kayak ada ini apa gitu, kayak ada nyentuh gitu. Mulai sesak dan sesak kurang perasaan gitu ya, mulai sesak ya di situ kayak asap buruk mulai datang. Wah udah nih nggak akan bener, ternyata bener. Iya, maksudnya hantu yang kayaknya yang selama ini ngegangguin saya. Dia ngerayap mulai dari kaki terus ke paha, tapi enggak itu ya. Di situ ya. Gitu. Kayaknya enggak. Udah gitu makin sini ke perut lah, pas di perut tiba-tiba kepalanya tuh kayak dijatuhin ke perut saya gitu. Loh, ini apa rambut? Di situ saya udah mulai keringetan banget, kayak ya keringetan terus sesak napas, nggak bisa ngatur napas banget, pokoknya kayak sesak gitu, kayak asma gitu. Nah kan di sini ke perut nih, lama kelamaan maju ke atas kepalanya tuh, badannya juga ada kelihatan kayak pakai baju putih ya, kayak di film-film lah, rambut panjang kusut terus rambut putih, tapi putihnya tuh nggak putih bersih, kayak putih kotor gitu ya, bekas kayak tanah kuburan gitu, coklat kemerahan gitu. Makin sini waduh ini udah nggak akan bener, mati deh gua gitu. Wah mati dah ini udah. Ternyata dia terus maju dan ngeliatin mukanya, tapi dia nggak nindih gini ya, dia kayak miring gini, gitu. Miring. Jadi posisi mungkin Akbar sendiri tidur gini, nah dia mungkin di samping gini. Nah gitu ya kayak gitu, kayak ngeliat tuh kayak di samping gitu, nggak dari atas gitu. Dia ngeliatin mukanya, matanya tuh putih gitu, kayak putih bersih gitu matanya. Nggak ada hitam-hitamnya? Nggak ada. Jadi polos aja putih. Bersih, terus kayak mukanya tuh kayak apa ya, bukan jerawatan apa ya, kayak hancur gitu. Tapi nggak hancur banget gitu, kayak berdarah kayak borok kayak gitu, kayak bekas luka. Sama giginya kayak ada tajam-tajam, tapi giginya tuh nggak kayak kita rapi gini, kayak ada bolong-bolong tapi kayak tajam gitu. Kayaknya nangis deh saya di situ, kayak nangis yang belum bisa, kayak mau nangis gitu ya. Mau berdoa juga nggak bisa, bener-bener kayak cuma bisa nyaksiin doang gitu. Mungkin gitu. Cuman bisa teriak-teriak dalam hati kali ya. Kayak gitu, serem banget tuh sumpah. Soalnya kejadiannya baru kemarin, makanya kayak bilang serem banget ya, kejadiannya baru kemarin. Itu terus dia tuh kayak apa ya, kayak pengen interaksi sama saya, kayak pengen gigit saya gitu. Cuman dia tuh kayak yang lama gitu, kayak nggak berani gitu. Dan untungnya mama saya, karena saya nggak bangun ya, dia tuh ngebukain pintu kamar saya, Bar bangun sholat subuh gitu. Dan ketika mama saya buka pintu, hantu yang asalnya ngeliat ke saya tuh tiba-tiba ngeliat ke ibu saya, cepat banget gitu ngeliat ibu saya gitu. Nah tapi ibu saya nggak lihat hantu itu, nggak ngelihat ada sosok aneh, nggak ada. Yang lainnya cuma saya aja lagi tidur, tapi tidur itu kayak rapi gitu, rapi, ya kayak tegak gitu, nggak ke pinggir atau gimana, kayak rapi gitu. Ketika mama saya buka pintu terus lihat hantunya gitu noleh ke ibu saya, langsung kan nyalain lampu ya, dan lihat lagi ke saya, tiba-tiba enggak ada hilang. Pas saya bangun benar-benar sadar dan saya langsung bangun, langsung sesak napas, langsung nangis.
Jadi itu tuh posisi si Kang Akbar sendiri merasakan tidur, tapi kayak nyata gitu. Iya, kayak nyata. Jadi setengah tidur, setengah bangun gitu ya. Ya kayak setengah mimpi, setengah real gitulah. Ya, saya nangis, ditanya sama saya kenapa. Ya saya ceritain semua dari awal, yang dari semua diceritain sama saya. Ya mama saya juga bingung, soalnya ya kurang ngerti juga ya hal kayak gitu ya. Mama saya nyuruh udah sana mandi aja, mandi sholat subuh, terus ya berdoa kepada Tuhan, kepada Allah gitu, semoga nggak digangguin lagi gitu. Udah mama saya keluar dari kamar, di situ masih berpikir oh ini mimpi. Ketika di lantai kok barang-barang yang di atas lemari ada di bawah. Yang ngerasain pas waktu itu berjatuhan ya. Lah ini bukan mimpi gitu. Kalau mimpi kan ya nggak mungkin dong itu barang-barang di bawah. Jadi itu memang kayak ya, real kenyataan gitu. Cuman kok langsung hilang gitu aja. Cuman kayak masih bingung juga. Intinya bingung lah gitu. Itu sebenarnya kenapa gitu. Itu barang-barang di lantai dan yang dihitung 3 di mimpi itu juga 3. Ternyata itu real. Menurut saya itu real. Nyata lah gitu. Itu kan hari Jumat ya. Nah saya tuh langsung nelpon teman saya minta bantuan lah. Teman saya kebetulan tahu dan bisa lah ke hal seperti itu. Yang minta bantuan diceritain lah semuanya. Udah ntar sore dia datang ke sini katanya. Kalau dia datang ke rumah pas Jumat maghrib itu datang ke rumah, ada ke rumah dia kayak lihat-lihat gitu, terus saya tuh baca doa, terus dia oh iya kemarin tuh saya tuh dari pantai Pangandaran. Ketika saya cerita kayak gitu dia bilang kumpulin semua baju-baju atau barang-barang semua pokoknya yang dibawa ke sana dikumpulin lah. Kalau udah itu cuci, saya cuci, udah beres cuci, saya didoain sama dia, terus dia bilang, teman saya bilang ini ada yang tempelan. Terus kata saya, oh di Pangandaran, bukan, ternyata di jalan. Tapi hantunya ya si cewek itu dia nggak bilang dia tuh udah asalnya dari mana, intinya dari jalan. Entah ini dari dekat-dekat sini, entah dari tengahan jalan, entah dari mana. Dari sananya gitu ya. Pokoknya bukan dari Pangandarannya, bukan dari lokasi dari Pangandaran, cuman di jalannya gitu. Soalnya kan saya bisa dibilang kemarin pas ke Pangandaran ngomongnya kemana aja, kasar gitu. Terus di jalan juga kebut-kebutan. Intinya nggak jaga sikap lah di sana. Gitu. Udah gitu udah konsultasi sama teman saya itu beres. Jadi itu tuh pas si teman Kang Akbar datang, dia langsung lihat-lihat rumah gitu ya. Terus mungkin langsung nanyain, emang kamu kemarin habis dari mana gitu ya. Kang Akbar ngejawab sendiri, wah kemarin iya saya habis dari Pangandaran gitu. Itu udah gitu ya udah beres ya, semoga nggak ada gitu ya hal kayak gitu lagi. Dia pulang tiba-tiba dia nelfon lagi, ceweknya nggak kemana-mana, masih di situ sampai detik sekarang. Masih di situ, entah sama teman saya di ke atasin, entah dia ke atas sendiri, dia diem di langit-langit rumah di pelapon lah. Di pelapon di dalam lah gitu. Di dalam situ kan itu Jumat, pas minggu subuh kedenger lah dia ada hal lagi gitu. Dan itu cewek itu kayak nyakar ya langit-langit yang nyakar langit-langit itu, terus kayak ngesot gitu, terus kayak apa nggak ngebenturin kepalanya sih, kayak jadi kayak kepalanya tuh diusap-usap ke itu gitu. Jadi kayak dia tuh pengen turun tapi nggak bisa, entah dia mau pulang atau apa, sampai sekarang juga belum tahu saya harus gimana ke depannya gitu. Saya ceritain lagi lah ke teman saya bahwa ada hal aneh lagi gitu ya. Saya diceritain lagi, kata dia kayaknya masih betah di situ katanya. Belum mau pulang, tapi nanti kalau misalnya dia minta dianterin pulang ya mau gak mau
katanya saya harus nganterin ya. Iya, tapi ceweknya belum bilang gitu asal mana. Cuman dia bilang aja ikutnya di jalan. Sampai detik sekarang juga ketika ditanya sama teman saya kan jadi agak sering ke rumah, ketika ditanya juga gak jawab, itu kayak diem aja, kayak aku pengen di sini dulu gitu. Berarti si teman Kang Akbar sendiri sudah mencoba untuk berinteraksi ya sama si makhluk itu, tapi ya katanya masih betah. Iya katanya. Yang pertama itu yang cowok, yang saya ngikutin sosok itu katanya penunggu sekitar. Kenapa dia ada di situ? Dia nggak ngeganggu, tapi dia itu kayak mau nyambut cewek itu, mau nyambut ya karena nggak tahu mau nyambut gitu, penasaran nggak tahu kenapa kayak gitu. Kayak mau nanyain, kamu apa kesini gitu, makanya dia ada di situ. Ya sosok itu yang cowok itu yang gede itu berkeliarannya ya sekitaran rumah tapi nggak diem di rumah saya juga, kayak ke rumah tetangga lah, ke yang depan, ke yang belakang gitu. Jadi pada saat itu si Kang Akbar sendiri mungkin bisa disebut touring ya sama teman-teman ke Pangandaran. Ya. Itu banyakan Kang? Banyakan sekitar 6 motor, 7 motor, orangnya sekitar 10 orang lah. 10 orang. Ya, ada yang boncengan juga ya? Iya ada. Kebetulan saya sendiri. Oh sendiri. Ini kayaknya ngikut tuh. Tapi pas si teman-teman Kang Akbar sendiri, pas si Kang Akbar cerita kepada teman-teman, ada hal aneh nggak dari maksudnya dari teman-temannya gitu kan, ngerasain hal aneh pas pulang ke rumahnya gitu? Mereka nggak ada sih kayaknya, cuma saya doang kayaknya. Oke. Terus ada lagi nggak setelah kejadian itu? Ada sih tadi subuh bangun sama suara itu. Sama masih ada suara yang geruk ini ya? Enggak, suara ketawa. Suara ketawa? Iya. Tapi itu cuma berlangsung bentar, soalnya ketika saya mendengar suara ketawanya, karena udah tahu itu udah fix itu, saya langsung bangun, langsung nyalain lampu. Jadi saya langsung keringetan. Tapi itu ketawa doang, suara ketawa doang. Dikit sih. Saya langsung kaget, nyalain lampu, nggak kan bener. Itu ngeri. Oke, tapi untuk Hasan nih, ada ini nggak? Ada pertanyaan nggak buat si Kang Akbar sendiri? Cuman ya itu lagi-lagi ya karena mungkin sikap kita yang kurang sopan lah gitu ya. Jadi ya lagi-lagi kayak seperti yang di kemarin ya sebelumnya kan ya, kalau bisa mungkin sih daerah manapun kita harus jaga sikap. Iya betul. Apalagi kan kita tamu gitu kan ya, sebagai tamu. Oke, jadi gitu aja Kang Akbar ceritanya. Jadi mungkin segitu aja di cerita Kang Akbar yang sedang merasakan hal-hal ganjil di rumahnya yang sampai saat ini. Semoga cepat berlalu ya Kang Akbar. Oke, yang pastinya terima kasih buat Kang Akbar. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mudah-mudahan channel kita, Antara Channel, bisa berkembang. Kami undur diri. Saya Egrai, Kang Akbar, dan Hasan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri. Suka atau tidak, mereka ada.